Halo semuanya, di video ini saya akan coba bahas bagaimana caranya kita mengkonfigurasi alert di dalam Grafana. Sekaligus nanti kita akan coba bagaimana kita integrasikan ke Telegram. Jadi ketika nanti ada alert yang muncul, otomatis pesan notifikasinya akan dikirimkan ke Telegram. Nah, yang pertama mungkin ada beberapa hal yang ingin saya coba tunjukkan sebelum nanti kalian bisa coba implementasikan untuk konfigurasi alertnya. Nah, sebagai contoh di sini saya sudah munculkan ada dashboard not exporter gitu ya. Jadi kalau untuk kalian yang masih baru kenalan sama Grafana, mungkin kalian bisa cek video saya sebelumnya. Di sana saya sudah pernah bahas bagaimana cara konfigurasi, cara installnya. Nanti untuk link deskripsinya saya akan sertakan juga di kolom deskripsi ya. Nah, balik lagi ke sini, jadi ini salah satu contoh dashboard yang ada di Grafana untuk memonitor beberapa komponen yang ada di sebuah server. Contohnya seperti CPU, memori, dan sebagainya. Nah, dari masing-masing komponen ini atau panel ini nantinya bisa kita buatkan juga alertnya, tergantung apa yang mau kita munculkan alertnya. Misalkan sebagai contoh di sini, kalau kita ingin munculkan alert dari CPU-nya, anggaplah ketika CPU-nya mencapai 75%, itu nanti akan muncul alert yang dikirimkan ke Telegram. Nah, untuk bisa membuat alert seperti itu, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara kita untuk melakukan query terhadap sebuah metrik. Karena kalau kita lihat secara keseluruhan yang ada di Grafana, khususnya kalau kita menggunakan data source Prometheus gitu ya, pasti kita akan melakukan query untuk bisa menampilkan data seperti ini. Ini adalah contoh dari CPU. Berikut pun kalau kita coba lihat dari memorinya, ya ini juga sama, di dalamnya ada proses query juga. Query yang dilakukan terhadap salah satu nilai metrik yang digunakan. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kalau misalkan ingin menampilkan informasi memori, ya query-nya seperti ini. Jadi memang salah satu syarat supaya nanti kita lebih mudah untuk bisa mengoperasikan atau membuat sebuah alert, pastikan kita pahami dulu yang namanya PromQL ya, kalau misalkan kita menggunakan data source Prometheus. Nah, untuk kalian nanti bisa explore mengenai PromQL, sebetulnya pada saat kita jalankan Prometheus itu kan ada Prometheus UI-nya. Kalian bisa coba explore hal-hal yang kaitannya dengan metrik itu melalui tools ini gitu ya. Jadi contohnya misalkan saya ketikkan ada nama metriknya itu adalah mesin CPU core. Nah, ini kurang lebih hasilnya itu seperti ini. Kalau misalkan kita ingin coba sederhanakan lagi, bisa seperti ini gitu ya. Misalkan saya akan filter berdasarkan label apa gitu ya. Misalkan di sini saya hanya akan munculkan berdasarkan label instance-nya saja. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini contoh gambaran saja ya buat kalian yang masih baru kenalan dengan PromQL kali ya. Tapi intinya pahami dulu konsepnya. Saya juga nggak terlalu hafal secara keseluruhan metriknya ada apa aja, tapi ini bisa kita jadikan semacam tools yang nantinya digunakan untuk trial gitu ya, untuk melakukan cek kira-kira nanti query-nya apa gitu. Ini kalian bisa manfaatkan. Atau sebetulnya ya cara simpelnya kalian bisa nyontek ke dashboard Grafana yang udah jadi gitu. Contohnya yang seperti ini. Ini dashboardnya nggak saya buat sendiri tapi download langsung template-nya dan kalian bisa contek kali ya. Misalkan kalau kita mau memunculkan alert untuk memori, ya kalian tinggal lihat saja query-nya itu seperti apa. Nah, tapi balik lagi ya, ibaratkan proses query itu nanti akan sangat berpengaruh untuk memunculkan value apa yang ingin kita munculkan gitu. Oke, kurang lebih seperti ini gambaran umumnya gitu ya. Jadi ini hanya salah satu catatan saja. Nah, selanjutnya kita akan coba fokus masuk ke alertnya. Nah, untuk alertnya sendiri ini ada di menu alerting. Karena kebetulan di sini saya menggunakan Grafana versi 10, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Karena kalau saya lihat di versi sebelumnya mungkin tampilannya agak sedikit berbeda, tapi ya konsepnya masih sama-sama seperti ini. Oke, di sini ada beberapa menu. Yang pertama ada alert rules, di mana nanti kita di sini bisa definisikan berbagai macam rules gitu ya. Kita mau munculin alert yang seperti apa gitu. Ya nanti kita lakukan di sini gitu. Kemudian yang kedua ada contact point. Mungkin ini untuk mendefinisikan ke channel mana nantinya notifikasi itu akan dikirimkan. By default di sini Grafana ada yang namanya email ya. Jadi secara default dia akan dikirimkan ke email. Nah, nanti mungkin kita sekaligus coba konfigurasi untuk kita integrasikan ke Telegram gitu ya. Kemudian ada notifikasi
notification policy. Jadi ini fungsinya untuk mendefinisikan policy gitu. Nanti di dalamnya pun ada semacam rule juga gitu ya. Nanti kita mau buat berdasarkan label apa. Kemudian yang lain ada silence. Ini untuk membuat silence alert gitu ya. Jadi kalau nanti alertnya udah banyak tapi ada beberapa yang ingin alertnya itu nggak dimunculkan, ini bisa kita silence. Jadi biar nggak muncul terus pesannya gitu ya. Kemudian ini ada grup dan admin, mungkin nggak akan saya bahas dulu lah ya. Ini optional saja. Nah, langkah yang pertama mungkin di sini karena kita akan coba integrasikan juga ke Telegram, kita fokus dulu ke kontak poinnya dulu ya. Jadi yang pertama di sini kita akan tambahkan satu kontak poin baru. Misalkan di sini saya kasih nama Grafana default Telegram seperti ini ya. Ini sebetulnya bebas, jadi silakan kalian sesuaikan saja. Kemudian untuk integration-nya sendiri, ini sebenarnya pilihannya banyak gitu. Bisa ke Telegram, ke Slack, atau Discord dan sebagainya. Masing-masing integration ini dia punya caranya sendiri gitu ya. Kita fokus ke yang Telegram. Nah, untuk Telegram sendiri kita akan membutuhkan yang namanya bot API token. Jadi artinya kita akan membuat semacam bot ya, agar nantinya Grafana ini bisa ngirimin pesan ke bot Telegram yang kita buat. Nah, di sini saya akan coba tunjukkan gimana caranya kita buat bot Telegram. Nah, yang pertama mungkin kalian bisa cari yang namanya bot father seperti ini ya. Kalian tinggal search saja di Telegramnya. Kalau sudah, kalian bisa start. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Salah satunya adalah new bot ya. Ini untuk membuat bot baru. Jadi kita pilih yang new bot saja seperti ini. Dan kita bisa isikan nama botnya itu apa. Misalkan di sini saya kasih nama demo Grafana alert. Ini pun bebas ya, kalian tinggal sesuaikan saja nama botnya apa. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk membuat username dari bot tersebut. Jadi saya akan buatkan username-nya. Contohnya seperti ini ya. Jadi nggak boleh ada spasi. Mungkin saya buat seperti ini aja. Sama seperti namanya tapi spasinya saya hapus. Seperti ini ya. Demo Grafana alert. Belakangnya saya tambahin bot lah seperti ini. Kalau sudah di sini dan katanya kemudian ada keterangan congratulations on your new bot dan yang terpenting adalah bagian tokennya. Jadi di sini ada informasi token ya. Tokennya ini kita kopikan ke Grafananya. Ini saya copy seperti ini. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya chat ID. Nah, untuk mendapatkan chat ID, mungkin sebelum ke sana saya coba panggil nama botnya dulu ya. Ini nama botnya, misalkan saya panggilnya seperti ini. Nah, di sini coba saya start. Tapi walaupun di start, harusnya dia nggak akan memunculkan respon apapun gitu ya. Karena ini hanya sebatas bot biasa. Belum ada fungsi di dalamnya untuk menerima request dan sebagainya. Karena nanti dia sifatnya hanya akan melakukan broadcast message saja ya, berdasarkan trigger yang dilakukan dari si Grafana. Ini botnya udah ada. Kemudian kita untuk mendapatkan chat ID, kalian bisa pakai bot yang namanya get ID bot seperti ini. Nah, ini tinggal diklik saja, kemudian start. Nah, nanti di sini akan muncul misalkan keterangannya hello ya, nama kalian siapa, your chat ID-nya, ini kita copy. Nah, sesimpel itu ya. Jadi kita copy ke sini, kalau sudah kita bisa coba tes. Nah, cara ngetesnya ini tinggal send notification aja. Kita tunggu sampai nanti ada keterangan berhasil aja. Dan kalau kita lihat di sisi botnya, nanti harusnya dia muncul semacam notification test gitu ya. Ini belum muncul. Nah, sekarang baru muncul nih ya. Jadi memang agak delay. Dan kalau kita lihat di Grafana pun tadi ada notifikasi sukses katanya. Tapi kurang lebih dengan muncul hasil seperti ini berarti dari Grafana udah bisa nyambung ke si Telegram. Kalau sudah, ini bisa kita close dulu, kemudian save kontak point. Nah, selanjutnya, walaupun sudah berhasil, di sini keterangannya masih unused ya. Nah, mungkin kita perlu sedikit modifikasi di bagian notification policy. Nah, di sini kita masuk ke notification policy. Nah, di bagian ini kita bisa coba edit seperti ini. Kita rubah ya default kontak point-nya yang sebelumnya email menjadi Telegram, atau kita bisa buat kontak point yang baru. Nah, mungkin di sini saya biar cepat, mungkin saya ubah aja ya dari yang default tadi email menjadi si Telegram. Kalau sudah, mungkin saya sedikit ubah untuk timingnya. Di sini group wait-nya 30 detik by default. Untuk grup intervalnya mungkin saya perkecil aja, misalkan 1 menit. Interval repeat-nya misalkan 1 jam aja dah. Biar nanti kita nunggunya nggak terlalu lama ya kalau ada alert. Oke, kalau sudah, ini harusnya kita bisa langsung masuk ke bagian alert rules untuk kita coba definisikan alert apa saja yang mau kita munculkan. Nah, kita bisa masuk new alert rule untuk menambahkan alert
alert baru dan di sini kita tinggal kasih nama aja. Misalkan di sini saya mau bikin alert untuk CPU gitu ya. Jadi saya kasih nama saja CPU alert seperti ini dan kita tinggal mainkan saja query-nya itu seperti apa. Nah, biar cepat mungkin saya akan coba copy paste aja dari template yang sudah saya sediakan. Kurang lebih query-nya itu seperti ini ya. Kalau saya coba run terlebih dahulu, nanti akan muncul value-nya itu seperti ini. Jadi 0, sekian bla 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 gitu. Nah, ini merupakan hasil bagi ya dari nilai metrik ini dibagi dengan nilai metrik ini. Hasilnya sekian. Nah, karena saya akan keluarkan dalam bentuk persentase, jadi saya akan kalikan 100. Nah, kalau saya run lagi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi ceritanya si Cube Demo 1 ini, utilisasi CPU dalam 5 menit, itu dia sampai dengan 10%. Kemudian untuk Cube Demo 2, itu sekian persen, dan seterusnya. Nah, ini angka acuannya ini udah muncul ya. Kalau sudah, di sini kita masuk ke bagian expression. Biasanya kalau kita sudah lakukan query di atas, ada beberapa expression yang perlu kita tambahkan ya. Yang paling simple mungkin kita gunakan expression reduce. Ini by default sudah ada seperti ini. Kemudian yang jadi nilai inputnya apa? Jadi dia bakal nge-reduce dari variabel apa gitu ya. Di sini keterangannya A. Kemudian functionnya itu last. Kita ambil nilai terakhirnya apa? Modenya strict dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan untuk thresholdnya sendiri, ini kita bisa langsung tentukan ya, berapa nilai threshold yang mau kita tentukan. Kalian bisa perhatikan di bagian ini, di sini kan rata-rata utilisasi CPU dari masing-masing node ada yang 10%, 6%, 7% ya. Nah, kita tinggal buatkan thresholdnya berapa. Misalkan kalau di sini kan 0 ya, artinya semua statusnya firing gitu. Tapi kita coba naikkan jadi 75% misalkan, kemudian kita preview. Jadi kalau misalkan angka ini mencapai atau di atas 75%, dia baru akan melakukan alert atau buat ngetesnya karena rata-ratanya segini gitu ya. Saya coba set 5 aja dulu, kalau di preview semuanya firing. Dan kalau statusnya firing seperti ini berarti nanti akan ada notification alert yang dikirimkan ke Telegram gitu ya. Selanjutnya kita bisa set di bagian yang ketiga, set alert evaluation behavior. Untuk foldernya karena di sini masih kosong, saya buatkan satu folder baru namanya alert. Kemudian untuk evaluation groupnya saya buatkan juga, misalkan di sini default, misalkan di sini intervalnya 1 menit aja deh ya. Oke, kalau sudah untuk pending periodnya mungkin saya perkecil aja biar nanti nunggunya nggak terlalu lama juga ya. Dan mungkin sudah ya. Sementara saya nggak akan tambahkan keterangan di annotation. Kalau sudah, ini bisa kita save saja. Oke, nah di sini kalau kalian lihat sudah muncul satu alert ya, namanya adalah CPU alert dan dia statusnya normal. Nah, tadi saya coba buatkan thresholdnya itu 5 ya, yang mana sebetulnya itu hanya untuk percobaan aja, apakah alert yang kita buat ini berjalan normal atau enggak gitu. Nah, ini kita tunggu dulu. Nah, ini kalau kalian lihat statusnya sudah berubah ya dari normal ke pending. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini ada mana saja nih yang pending. Artinya memang di instance atau di node-node inilah yang memang nilainya itu sudah mencapai threshold. Ya realnya mungkin nanti kalau kita ngeset alert, misalkan ya CPU misalkan kita set di atas 80% baru muncul alert gitu ya. Tapi yang tadi saya tunjukkan itu hanya contoh saja. Karena nggak mungkin juga saya lakukan load test dulu supaya nanti CPU-nya bisa sampai 80% baru bisa munculin alert gitu ya. Tapi kurang lebih saya coba dengan threshold yang kecil saja dulu untuk bisa nge-trigger alertnya itu bisa berjalan gitu. Nah, ini statusnya masih pending. Mungkin saya sambil tunjukkan di sisi Telegramnya ya. Kita sambil coba tunggu setelah pending. Nanti dia muncul firing. Nah, ketika firing, nanti harusnya akan muncul pesan di dalam si Telegramnya. Nah, kita tinggal tunggu dulu. Ini mungkin ada sedikit pending ya, beberapa detik. Jadi tunggu saja, pasti nanti pesannya akan muncul. Nah, contoh alertnya itu seperti ini ya. Jadi statusnya dia firing, kemudian value variabel A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, nama labelnya apa saja akan muncul gitu ya. Kemudian annotation-nya, karena tadi bagian annotation-nya saya kosongkan jadi kosong. Kemudian ada source link-nya juga. Ini kalau kita mau silent, atau kalau kita mau lihat alertnya kita bisa langsung klik linknya. Nah, tapi di sini kalau kita lihat memang kayaknya kelihatannya acak-acakan gitu ya, tapi sebetulnya nanti bisa kita rapihkan.
mungkin sebelum ke sana saya akan coba rapihkan dulu ya. Saya akan coba normalkan dulu. Anggaplah ini threshold-nya itu 75%. Artinya kalau rata-rata utilisasi CPU-nya di atas 75%, baru nanti alert-nya akan berjalan. Nah, ini tadi sudah saya rubah. Harusnya nanti firing ini berubah jadi normal. Nah, kalaupun nanti ada perubahan status dari firing ke normal, itu juga akan men-trigger sebuah notifikasi. Kalau kita lihat di notifikasi pertama, tadi ada yang namanya firing. Nah, ini firingnya gitu ya. Nah, ini yang kedua, ini sudah ada nih notifikasi yang baru, keterangannya resolve. Dan nanti dia biasanya ada keterangan annotation-nya itu Grafana state recent, dia update. Jadi dia sudah mengupdate gitu ya, kondisinya sudah normal lagi. Atau kita cukup lihat bagian resolve ini saja. Artinya untuk alert dengan keterangan di bawahnya itu berarti sudah resolve, sudah nggak ada masalah lagi. Nah, kita balik dulu ke bagian Grafananya. Nah, kalau tadi kan kita lihat di sini memang kayaknya template-nya masih acak-acakan ya. Tapi sebetulnya bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, mungkin di sini saya akan coba tunjukkan bagaimana cara menambahkan template untuk notifikasi ke Telegramnya ya. Nah, kalian bisa masuk ke bagian kontak point di sini dan di bawahnya ini ada template ya. Kita tinggal add template saja. Misalkan di sini saya kasih nama Telegram template seperti ini. Kemudian kita tinggal isikan saja kontennya apa. Nah, kebetulan saya juga sudah sediakan contekannya, jadi saya langsung copy paste aja ya, seperti ini kurang lebih. Dan ini bisa kita definisikan menggunakan Go Templating Language gitu ya. Untuk detailnya nanti kalian bisa cek di dokumentasinya saja nih. Di Grafana rasanya ini sudah cukup jelas ya, untuk kita bisa membuat template message untuk alert dan sebagainya di sini sudah dijelaskan. Dan apa yang saya contohkan di sini ini ibaratkan yang sudah saya coba buat sebelumnya gitu ya, dan previewnya kurang lebih nanti seperti ini. Nah, kalau sudah ini saya coba save dulu, kemudian saya coba ingat-ingat dulu nih ya, namanya adalah my message. Nah, saya save, kemudian saya coba ubah untuk yang channel Telegram ini, untuk kontak point Telegram ini. Saya edit, kemudian di bagian ini saya tambahkan template yang tadi sudah saya buat gitu ya. Caranya seperti ini, kita tinggal tuliskan saja template, nama template-nya apa tadi. Di sini saya buatkan tadi namanya my message. Kalau sudah mungkin bisa kita coba tes lagi ya. Saya send, saya coba akses. Nah, kurang lebih hasil tesnya seperti ini ya. Ini kalau sudah menggunakan template yang tadi kita buat. Nah, saya balik lagi ke Grafananya, kemudian ini bisa saya save. Selanjutnya kita coba modifikasi rules alert yang sebelumnya kita coba define gitu ya. Yang CPU alert kita edit. Kalau tadi kan kita tidak menambahkan apapun di bagian annotation ini ya. Jadi kita di sini bisa tambahkan informasi tambahan. Misalkan contohnya penggunaan CPU di seperti ini sudah mencapai berapa persen gitu. Nah, kalau misalkan kita tuliskan seperti ini kan terkesan statis gitu ya. Tapi sebetulnya ada beberapa value yang harusnya kita set secara dinamis. Nah, sebagai contoh, ini kita perlu set dinamis gitu ya. Nah, jadi nanti ceritanya penggunaan CPU di node, nama node-nya apa, kemudian sudah mencapai berapa persen gitu. Nanti kita tuliskan value-nya di sini. Nah, ini mengacu kemana? Ini mengacu kepada hasil query tadi. Ini saya coba run query dulu ya. Kemudian saya coba preview. Jadi di sini kalau kalian lihat, di sini kan ada label ya. Label ini muncul juga karena di atasnya saya tambahkan query seperti ini. Misalkan di sini saya instance-nya saya hapus, ini pasti nanti akan berpengaruh pada yang lainnya juga. Misalkan saya coba run, nah berarti yang muncul cuma instance-nya saja. Tapi berhubung di dalam query ini ada label node, nah ini saya manfaatkan juga untuk mengambil nama node-nya apa. Nah ini sebagai tambahan saja ya. Tapi sebetulnya basicnya yang penting proses query-nya dan rumusnya itu benar gitu. Nah, caranya seperti apa untuk menambahkan variabel ke dalam pesan yang nantinya kita sisipkan di sini? Misalkan di sini ceritanya adalah saya ingin menampilkan variabel nama node-nya. Nama node-nya itu adalah QBdemo1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ini caranya adalah seperti ini. Jadi kita tambahkan seperti ini. Jadi $label seperti ini ya. Kemudian dot
nama labelnya apa. Nah, kebetulan di sini ada dua nama label, instance dan node, yang saya ambil kebetulan node, jadi saya tuliskan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini sudah mencapai. Nah, yang saya ingin tuliskan di sini adalah nilai persentasenya berapa. Nah, di sini kita tinggal arahkan saja ke sini, value-nya berapa. Nah, caranya adalah dengan seperti ini. Misalkan di sini saya tambahkan $values seperti ini ya. Dot nama variabelnya apa? Di sini nama variabelnya adalah B ya. values.b.value seperti ini. Nah, tapi kalau kita tuliskan seperti ini, nanti munculnya itu akan sama persis seperti value yang ada di sini. Jadi di sini kalau kita lihat ada beberapa angka di belakang koma gitu ya. Di sini ada 5 angka di belakang koma, tapi kalau misalkan di sini saya hanya akan ambil 2 angka di belakang koma, berarti kita perlu tambahkan opsi tambahan. Opsi tambahannya itu seperti ini ya. Mungkin saya copy paste aja. Ini sebetulnya dokumentasinya ada di Grafana juga ya. Jadi caranya printf kita masukkan di sini. Ini mungkin semacam regexnya kali ya. Nah, kemudian value-nya apa. Kalau sudah, ya udah tinggal kita save saja. Biar sekalian nanti sambil ngetes, mungkin threshold-nya saya turunin lagi nih. Karena kan di sini rata-rata value-nya itu cuma 11, 6. Biar threshold-nya dapat, kita pasang di angka 9 aja deh ya. Oke, kalau kita preview, nanti harusnya hanya ada satu yang firing. Karena si Cube Demo 1 ini dia paling tinggi angkanya, 10% utilisasi CPU-nya. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah, ini tinggal kita save saja. Oke, ini masih normal. Nah, selanjutnya mungkin di sini sambil kita pantau Telegramnya ya. Ini kebetulan masih pending. Kita tunggu sampai dia firing. Dan kalau kita lihat ini, karena hanya ada satu node saja yang mencapai threshold, ya nantinya cuma hanya ada satu node saja notifikasi yang muncul gitu ya. Nanti kita lihat. Kita tunggu sampai statusnya firing, tapi kurang lebih nantinya variabelnya akan muncul seperti ini nih ya. Jadi penggunaan CPU di Cube Demo 1, ini nama node-nya sudah mencapai berapa. Ini tadi saya lupa menambahkan persentase kali ya. Sebenarnya itu tinggal tambahkan string persen aja. Ini masih pending. Harusnya nanti kalau sudah firing, dia ada alert ke Grafana. Nah, ini udah alert. Harusnya nggak lama lagi muncul alert di Telegramnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Alertnya sudah muncul. Nah, kalau kita perhatikan, alert yang muncul di sini itu sudah jauh lebih simple gitu ya untuk template-nya. Kalau yang di atas kan ini ada linknya segala macam, kelihatannya acak-acakan. Nah, kalau di sini ini udah jauh lebih sederhana. Ya, balik lagi ya, untuk urusan template, value yang akan munculkan di pesannya itu tinggal disesuaikan aja gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, contohnya seperti ini. Ini sudah saya sederhanakan. Jadi ceritanya ini ada satu alert, namanya adalah CPU alert, kemudian nama instance-nya ini, kemudian nama node-nya ini. Kemudian dia ada pesan. Pesannya itu penggunaan CPU di Cube Demo 1 sudah mencapai 10,99% ceritanya gitu ya. Jadi silakan nanti kalian bisa improve lah. Kalian bisa tambahkan variabel atau apapun itu. Atau nanti kalian juga bisa lempar ke sebuah webhook gitu ya. Jadi ini nanti bakal ngelink kemana untuk menjalankan perintah tertentu itu juga bisa. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Mungkin ini saya coba naikkan dulu. Saya kembalikan lagi ke normal. Oke, ini untuk alert yang pertama. Nah, untuk alert yang kedua pun sama ya. Jadi sebetulnya kalian tinggal buatkan lagi. Misalkan di sini memory alert seperti ini gitu ya, nama alertnya. Kemudian untuk query-nya kurang lebih seperti inilah ya. Ini saya coba copy paste aja biar cepat. Nah, ini adalah contohnya. Misalkan di sini Cube Demo 1 usage memorinya itu sudah mencapai 44% gitu ceritanya. Ya, caranya sama seperti yang tadi. Jadi kita reduce dulu, kemudian nanti kita tinggal buatkan threshold. Nah, mungkin untuk yang ini thresholdnya juga kita bisa buat seperti ini ya, menggunakan matematika. Nah, kalau kita gunakan math berarti expressionnya kita bisa kita panggil variabel B misalkan di sini ya. Variabel B lebih dari sama dengan misalkan 80 gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini kan 0 semua ya. Karena memang kalau kita lihat di sini nilainya tidak ada yang melebihi 80 gitu. Kalau misalkan kita coba turunkan jadi 50, kemudian preview, nah harusnya di sini satu semua, artinya firing. Mungkin di sini kita set ini sebagai alert condition ya, sebagai threshold. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini pun sama. Kita tinggal set foldernya apa, kemudian evaluation groupnya, ininya misalkan saya set 1 menit, pending periodnya. Kemudian di sini saya tambahkan pesan, misalkan penggunaan memori di
node keberapa gitu ya. Di sini kan saya tambahkan labels. Labelsnya namanya node gitu ya. Labels node seperti ini sudah mencapai, nah berapa informasi thresholdnya. Nah kita tinggal tambahkan seperti yang tadi. Mungkin saya copy paste lagi untuk menampilkan persentasenya. Nah ini harusnya kayak gini lah ya. Value dari si B-nya berapa. Nah, kurang lebih seperti inilah gambarannya. Kalau sudah, ini tinggal saya save rule and exit saja. Nah, ini sudah ada 2 alert, yang satu CPU, yang kedua memori. Jadi kita tinggal pantau saja sampai dengan nanti alertnya muncul. Ini untuk yang memori. Oke ya, kita tinggal tunggu dulu sampai alertnya muncul. Dan kalau kita tadi lihat di sini satu resolve ya. Tadi kan yang sebelumnya CPU alert itu firing, kemudian tadi saya perbaiki thresholdnya jadi 75%, harusnya di sini statusnya resolve gitu ya. Nah, jadi tadi tambahannya kita tambahkan semacam label untuk menambahkan variabel biar nanti nilai seperti node atau label apapun itu bisa kita munculkan secara dinamis di dalam si pesan notifikasinya. Oke, ini sudah masuk ke status pending. Kita tunggu dulu sampai status firingnya muncul dan notifikasinya terkirim ke Telegram. Nah, kalau kita lihat di sini sudah firing dan notifikasinya pun sudah muncul ya. Kalau kita lihat di bagian ini ada 3 node yang memunculkan alert. QBDemo 2, 3, dan 4 karena dia melebihi threshold yang sudah ditentukan gitu ya. Kalau kita lihat di sini sudah sesuai ya muncul, dan kalau kita lihat di Telegramnya dia juga sudah muncul nih. Ini merupakan node-nya yang mana, kemudian summary-nya apa ya. Contohnya misalnya penggunaan memori di node QBDemo 2 ini sudah mencapai 66%. Berikut pun untuk yang lain gitu ya. Dan ini kalau kita kembalikan nilai threshold-nya ke yang normal, misalkan di atas 80% lah biasanya kalau memori itu baru muncul alert. Nah, nanti harusnya ada status resolve gitu ya. Seperti ini. Ini kan cuma one resolve. Harusnya kalau ini ada 3 firing harusnya harus ada 3 juga yang resolve. Kurang lebih seperti itulah implementasi terkait dengan alert yang ada di Grafana. Jadi sebetulnya kuncinya adalah bagaimana kita melakukan query terhadap salah satu metrik tentunya yang kita butuhkan gitu ya. Value apa yang kita munculkan, kemudian kita tinggal querykan di sini, dan pasti tetap kita memerlukan logic matematiknya ya untuk mendapatkan nilai tertentu seperti apa. Yaitu intinya kreativitas kalian. Kurang lebih seperti itu ya penjelasan pada video ini. Semoga membantu buat teman-teman yang lagi belajar. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti silakan tuliskan di kolom komentar saja. Itu aja dari saya. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.